Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini saya akan coba mensimulasikan cara kerja dari test-pen ya. Alatnya seperti yang teman-teman lihat di depan. Nah, untuk memudahkan simulasi, ini adalah gambaran sederhana dari instalasi listrik rumah ya. Kotakan ini adalah instalasi listrik rumah. Ini adalah simbol dari sumber listrik, dalam hal ini trafo tiang ya. Seperti yang kita tahu bahwa trafo tiang, kabel netral yang warna biru itu digroundingkan atau ditanahkan, sedangkan warna merah ini adalah kabel fasenya. Kabel warna merah dan biru artinya kabel fase dan netral masuk ke instalasi listrik rumah ya, yang dalam kotak ya, masuk ke kWh meter, kemudian ke MCB box. Dari MCB box ini diarahkan ke atas plafonnya, ini adalah garis plafon, kemudian disebarkan ke titik-titik instalasi rumah ya, salah satunya ke stop kontak. Ini sengaja nggak saya tarik kabel groundingnya untuk menyederhanakan simulasi aja, karena simulasi kita kali ini hanyalah untuk menjelaskan cara kerja dari test-pen ya. Seperti yang kita tahu bahwa si test-pen ini dia kalau misalkan diarahkan ke lubang ya, lubang stop kontak untuk ke lubang fasenya, dia lampu indikatornya menyala. Sedangkan ketika diarahkan ke lubang netral dia nggak menyala ya. Kenapa ketika diarahkan ke netral dia nggak menyala? Padahal seperti yang kita tahu bahwa arus listrik ya yang dari PLN yang masuk ke rumah kita itu adalah arus listrik AC. Artinya arus ya dari fase masuk ke stop kontak lalu ke beban, balikin lagi ke netral, kemudian dibalikan ke sumber ya. Jadi ingat ya teman-teman, arus akan selalu balik ke sumber. Walaupun dia dibuang ke tanah, pasti akan naik lagi ke atas ke arah trafo. Nah, ini adalah setengah siklus ya arus AC. Setengahnya lagi adalah ya, ini kalau yang setengah tadi, setengah awal arus dari fase, setengahnya lagi adalah arus dari netral ya kan ke stop kontak lalu ke beban, dibalikin dari fase ke arah sumber ya. Nah, oke, jadi ini setengah siklus pertama, setengah siklus kedua ya, seperti ini. Dan karena frekuensinya 50 kali, ini dilakukan selama 50 kali dalam 1 detik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya kalau arus listriknya bolak-balik ya dari fase ke netral, kemudian dari netral ke fase, kenapa yang ada tegangannya, yang ada strumnya cuma kabel fasenya aja, tapi kabel netralnya itu nggak ada tegangannya atau nggak ada strumnya ya. Dan hal ini juga akan berkaitan dengan cara kerja dari test-pen. Makanya saya akan coba jelaskan juga cara kerja dari test-pen. Nah, untuk memudahkan ya simulasi ya, gambaran ini akan saya sederhanakan lagi ya. Pertama kita buang dulu nih orang-orangnya, kemudian si stop kontak ini kita lihat ya bagian belakangnya seperti ini, MCB box, kWh meter ya, seperti ini. Ini adalah simbol dari MCB di MCB box, MCB di kWh meter. Nah, kemudian stop kontaknya kita arahkan seperti ini aja, plafonnya kita hilangin. Ya, ini juga untuk memudahkan simulasi kita hilangin aja nih semuanya, kita bikin seperti ini, kita transparan ya, ini jadi lebih sederhana ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat ya di awal, jadi kabel warna merah ini kabel fase ya dari sumber ya, dari trafo, kemudian kabel warna biru ada kabel netral ya. Ketika kita arahkan test-pen ke kabel fase ya, di sini ada tegangannya atau indikatornya menyala ya. Kenapa menyala ya? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa antara kabel fase dan netral itu ada beda potensial ya. Kabel fase 220 volt, netral 0 volt ya. Nah, makanya ya di sini ada tegangan 220 volt. Karena kaki kita menyentuh ke tanah ya, yang artinya ini ada grounding 0 volt. Artinya di sini ada beda potensial sebesar 220 volt ya, antara titik ini dengan kaki kita ya. Di sini ada beda potensial ya, 220 volt ya. Karena ada beda potensial di titik sini dan sini, maka arus akan mengalir ya teman-teman, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, arus akan mengalir seperti ini ya. Dan untuk menjelaskan ya aliran arus yang mengalir ke sini, kita harus lihat dulu nih bagian dalam dari test-pen ya. Jadi test-pen itu simple banget ya. Di sini cuma ada konduktor ya, konduktor, kemudian di sini ada resistor, dan di sini ada lampu indikator. Di sini ada per ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita pegang ini tersambung semuanya ya, termasuk lampu indikator, terus ke konduktor dan ke kabel yang ada di stop kontak ya. Dan
dengan susunan seperti ini, maka akan ada aliran arus ya teman-teman ya. Ini jangan lupa ya, tubuh kita juga ada resistornya ya di sini, ada resistansinya. Aliran arusnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Dari sumber listrik atau dari trafo PLN ya ke titik fase di stop kontak mengalir ke tespen, kemudian ke arah tubuh kita ya, kemudian ke arah grounding ya, balik lagi ke sumber ya, seperti ini. Nah, karena ada arus listrik ya dari trafo ke tubuh kita, apakah kita kesetrum ya kan, pertanyaannya kan itu. Bisa dibilang ya ada aliran arus ke sini ya teman-teman. Cuman aliran arusnya sangat kecil lah, karena di sini di tespen ini ada resistor yang cukup tinggi, dia nilainya sebesar 1,5 mega ohm. Ini sama dengan ya 1.500.000 ohm ya, gede banget ya. Ditambah lagi ada resistansi di tubuh ya teman-teman, resistansi di tubuh kita ya. Kalau kering rata-rata di 1000 ohm ya. Dengan adanya si resistansi di sini, di sini, di sini, tambah lagi ada impedansi di sini ya, arus yang mengalir ini sangat kecil ya. Yang mengalir di sini ya teman-teman, yang ke arah tubuh kita ini sangat kecil. Besarnya adalah sebagai berikut. Karena beda potensialnya 220 volt ya kan. Ya, 220 dengan 0 ya. 220 volt beda potensialnya. Ya. Ini adalah arusnya tegangan, ini tegangan V. Ini adalah impedansi atau kita anggap aja resistansi aja. Ya, ini kasarannya seperti ini ya teman-teman. Di sini 1,5 mega ohm ditambah lagi misalkan di sini 1000 ohm. Ini belum kita hitung, ini belum kita hitung. Nah, ini belum dihitung aja ya, arusnya kecil banget, 0,0015 ampere ya. Makanya arus yang mengalir ke sini nggak terasa ya di tubuh kita karena kecil banget. Namun ya, karena ya kita lihat ya cara kerja dari si tespen ini ya menjadikan tubuh kita menjadi bagian dari aliran arus listrik ya. Artinya di sini tubuh kita tuh jadi bagian dari loop tertutupnya si arus untuk balik ke sumber ya, ke sini. Ini akan sangat berbahaya kalau ya resistansi ini bermasalah ya. Kalau ini bermasalah, ini akan sangat bahaya. Misalkan rusak ya. Rusak atau basah. Ya. Makanya kalau teman-teman ya pakai tespen terus di sini tespennya ini terasa udah agak nyetrum-nyetrum dikit ya. Lebih baik diganti aja tespennya ya. Karena kemungkinan resistor di sini udah rusak ya atau bermasalah ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya ya. Tadi kita udah tahu ya. Kenapa kabel fase dia kalau di tespennya diarahin ke kabel fase, dia lampu indikatornya menyala ya. Karena itu tadi sebenarnya ada aliran arus ya yang menuju ke arah tubuh kita ya. Terus balik lagi ke sumber listrik ya. Balik lagi terus-terusan ya. Lumayan bahaya ya teman-teman ya. Tubuh kita menjadi bagian loop tertutup ya dari si tespen ini ya, dari si aliran listrik yang menuju ke arah tespen. Makanya disarankan menggunakan tipe tespen yang satu lagi ya teman-teman, yang non kontak ya. Selanjutnya ya, kenapa ketika tespen ini diarahkan ke lubang netral, dia lampu indikatornya nggak menyala. Padahal seperti yang kita tahu ya, ini yang udah kita bahas di awal, cuman kita detailin lagi bahwa arus listrik PLN tuh arus listrik AC ya kan, artinya ada aliran arus di sini ya kan. Ya, ini anggap aja nih udah dihubungkan ke bebannya. Ada aliran arus dari kabel fase ya kan. Dari kabel fase ya kan ke arah sini. Terus balik lagi ke netral. Balik lagi ke sumber melalui netral maksudnya. Ya, seperti ini. Atau disimbolkan dengan gelombang sinus yang seperti ini ya teman-teman ya. Gelombang sinus positif ya. Gelombang listrik AC yang positif. Nah, ini tadi baru setengah gelombang ya. Nah, setengah gelombangnya lagi adalah seperti ini ya. Ini negatif.
positif. Ya. Jadi kalau tadi dari fase, ya kan, dari fase ke netral. Nah, yang ini dari netral ke fase ya. Artinya ya, kalau dari fase ke netral kan, karena kita tahu bahwa di sini 220 volt ke 0 volt ya. Artinya dari potensial tinggi ya, 220 volt ya. Dia ke potensial rendah ya, 0 volt ya. Potensial tinggi ke potensial rendah ya. Nah, kalau kondisi sebaliknya ya, itu potensial tingginya di sini dong berarti ya. Ini potensial rendah dong. Apakah ini menjadi 220 volt ya, si kabel netralnya? Ini menjadi 0 volt ya. Kalau kondisi kayak gini ya, artinya apa? Artinya di sini kan, di sini 220 volt ya kan. Kabel netral 220 volt. Titik sini jadi 220 volt. Di sini jadi 0 volt dong ya. Nah, artinya di sini ada beda potensial dong ya. Tapi kenapa test-pen-nya nggak menyala, terus juga kita nggak kesetrum nih ketika pegang kabel netral ya. Artinya konsep yang seperti ini salah ya. Konsep yang kalau misalkan dia positifnya, kalau misalkan arus balik dari netral ke fase itu netralnya 220 volt, fasenya 0 volt ya. Ini salah konsep seperti ini. Karena konsep yang benar adalah seperti ini ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa si netral ini di groundinginnya 0 volt ya. Artinya apa? Artinya di sini 0 volt ya. Maka di sini jadi minus 220 volt ya. Ketika kondisi yang kedua nih ya. Ini sebenarnya adalah arus mengalir dari netral ke fase ya. Ini arus ya, arus negatif. Karena fasenya menjadi ya minus 220 volt, sedangkan netralnya tetap 0 volt. Nah, artinya ya titik sini menjadi 0 volt ya, tetap 0 volt ya. Walaupun di periode kedua ya, di setengah gelombang yang kedua ketika siklusnya negatif, netral tetap 0 volt ya. Sedangkan fase menjadi minus 220. Jadi potensial tinggi ya itu dari 0 ya. Potensial rendahnya itu minus 220 volt ya. Dengan kondisi seperti ini ya teman-teman, si netral 0 volt, terus juga ya referensi tegangan di tubuh kita 0 volt, ini nggak ada beda potensial ya. Di sini 0 volt, beda potensialnya 0 volt. Makanya lampu indikator test pen nggak menyala ya. Artinya apa? Artinya ya arusnya akan yang ke sini ya, ke arah sini akan 0 ya. I-nya juga 0 atau mendekati 0 ya. Nah, rumusnya kan I sama dengan V per R. Kalau V-nya itu 0 atau mendekati 0, maka arusnya mengalir di tubuh kita jadi 0. Makanya kita nggak kesetrum ya, karena tidak ada beda potensial. Dan selain nggak kesetrum juga, si TSP-nya nggak nyala indikatornya. Jadi dengan begini kita tahu bahwa konsep AC ya, arus listrik AC yang ketika positif ya, ini harus mengalir dari fase ke netral. Kenapa? Karena fasenya 220 volt, netralnya 0 volt. Sedangkan ketika arus mengalir dari netral ke fase ya, ketika setengah gelombang yang negatif ya, itu netral tetap 0 volt, tapi si fasenya jadi minus 220 volt ya. Namanya juga netral ya. Netral. Dia tidak plus ya, tidak minus ya. Nah, dengan kondisi ya netral di sini selalu 0 volt, titik di sini 0 volt. Makanya ketika kita pegang kabel netral seperti ini ya, kita nggak kesetrum ya, karena di sini ya beda potensialnya 0 ya. Ya, dengan grounding ya, dengan kaki kita yang menginjak ke tanah. Namun ada kondisi ketika kita sentuh kabel netral, maka kita akan kesetrum. Nah, ini kondisi yang seperti apa? Dan kondisi ini akan saya jelaskan di next video.
Oke, dan cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang cara kerja dari test pen. Dan juga kenapa ketika test pen didekatkan atau diarahkan ke kabel netral, dia indikatornya nggak menyala ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.